Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bisikin, Bincang Psikologi Inspirasi, yang dimana merupakan podcast yang akan membahas topik-topik menarik seputar psikologi. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang menurut saya semua orang pasti pernah mengalami, yaitu berdamai dengan kegagalan. Nah, dalam mencapai sebuah tujuan, pasti umumnya orang-orang akan pernah mengalami yang namanya kegagalan. Nah, tidak luput dari apakah dia seorang mahasiswa atau mungkin hanya orang biasa gitu. Jadi untuk menemani saya untuk membahas topik ini, saya sudah ditemani oleh salah satu dosen yang merupakan kaprodi dari psikologi itu sendiri. Nah, jadi saya perkenalkan nih, ada Mbak Ayuning Atmasari, MPhil Psikolog yang merupakan kaprodi dari program studi psikologi di Universitas Teknologi Sumbawa. Nah, jadi mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Nah, jadi tentang berdamai dengan kegagalan nih, kan umumnya kita dalam mencapai sebuah tujuan nih Mbak, pasti pernah mengalami rintangan-rintangan dan tidak jarang orang-orang tuh pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Nah, jadi berdamai dengan kegagalan itu sendiri menurut Mbak tuh kayak gimana Mbak? Oke, kalau berdamai dengan kegagalan berarti kan sama ini dia merasa dirinya gagal. Gitu kan, karena dia merasa dirinya gagal, akhirnya dia berusaha untuk oke lah, karena aku sering gagal nih, jadi akhirnya aku berdamai saja dengan kegagalan. Padahal sebenarnya kalau misalnya ada orang yang beranggapan bahwa berdamai dengan kegagalan itu adalah baik, berarti dia itu pikirannya sudah ke negatif. Nah, karena sebenarnya kegagalan itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang harus kita terlalu memusingkan hal itu atau membawa ke hal yang negatif. Bisa jadi kegagalan ini adalah satu proses awal atau langkah pertama kita supaya kita itu menjadi seorang yang sukses gitu. Jadi kegagalan itu seperti yang teman saya sampaikan barusan, sebenarnya nggak ada kegagalan di dalam kehidupan ini. Yang ada itu adalah pelajaran. Ya, pelajaran di mana kita itu belum lulus dari pelajaran tersebut. Nah, jadi sebenarnya kegagalan itu ada bagi mereka yang tidak mau berusaha. Sebenarnya seperti itu, menurut saya loh ya. Karena bawaannya itu kalau misalnya gagal aja terus, pasti pikirannya orang itu adalah negative thinking. Padahal sebenarnya jangan bilang kegagalan, belum sukses. Sukses. Betul sekali. Jadi makanya ketika bilang bagaimana caranya kita menghindari kegagalan atau bebas dari kegagalan, jangan berpikir yang seperti itu, tapi bagaimana sih caranya supaya kita sukses. Karena bagi saya ya, belum ada atau tidak ada yang namanya kegagalan, belum sukses saja. Gitu. Jadi bawa ke arah positif aja gitu. Jadi bukan kegagalan ya teman-teman, tapi kita sedang berproses dan bagaimana cara kita untuk berproses dan mencapai sebuah kesuksesan itu. Ya, seperti itu. Ya. Tapi Mbak, ini nih kalau misalnya kita berpikir bahwa nggak apa-apa gagal gitu, yang penting saya udah mau usaha. Tapi kalau misalnya kita terlalu berpikiran positif terhadap kegagalan tuh gimana Mbak? Kalau misalnya berpikiran positif terhadap kegagalan itu bagus sih. Kan berarti kita itu menghindari yang namanya negative thinking kan. Berarti bawaannya kita itu ya sudah positive vibe katanya anak-anak zaman sekarang gitu kan. Jadi kalau misalnya positive vibe itu walaupun ada sedikit yang namanya tidak sukses gitu, dia nanti akan cari cara supaya dia itu nanti akan mencapai ke tahap selanjutnya untuk mencapai kesuksesan. Karena kalau misalnya kita mencapai sesuatu yang kita inginkan atau apa yang kita harapkan, ekspektasi kita dan lain sebagainya, itu tidak langsung sampai ke tujuan, ya. Pasti ada stepnya. Nah, step-step itu yang kita lalui, itu pasti nanti ada rintangannya. Bagaimana sih caranya kita, misalnya ketika di step 1, di anak tangga pertama, kita itu merasa bahwa, belum mampu nih untuk ke tangga selanjutnya. Kita evaluasi, kok bisa? Ketika di tangga pertama, saya mengalami kurang ini dan lain sebagainya, ternyata nanti ketika saya masuk atau menginjakan kaki di tangga kedua menuju kesuksesan misalnya, saya sudah punya cara tersendiri untuk menghindari hal tersebut karena sebelumnya sudah pernah dilakukan gitu. Jadi cari cara yang baik gitu ya, supaya ketika nanti sudah melalui step kedua,
Yang step pertama yang katanya dia itu merasa gagal gitu, itu tidak akan terulang lagi. Nah, karena setiap orang itu pasti merasa seperti itu. Nggak ada orang yang sekali coba dia itu langsung sukses semua. Nggak ada. Pasti semuanya itu melewati tahap-tahapan. Nah, tinggal bagaimana seseorang itu bisa melalui tahapnya itu dengan baik. Nah, seperti itu, ya. Terima kasih atas jawabannya, Mbak. Oke. Mungkin berkaitan dengan yang Mbak sampaikan tadi, bagaimana cara kita untuk bagaimana cara kita untuk melewati kegagalan yang sudah pernah terjadi dengan cara-cara tersebut itu mungkin lebih ke ininya sih Mbak, kan kalau misalnya seseorang pernah mengalami kegagalan nih, pasti dia merasakan perasaan putus asa, hopeless, kemudian gitu ya. frustasi dan hal-hal negatif lainnya yang tidak bisa dipungkiri pasti bakal dirasain gitu Mbak. Nah jadi untuk mencegah hal-hal itu di luar kontrol tuh gimana sih Mbak? Mungkin ada tips? Oke, ada sih sebenarnya. Karena sebenarnya kalau misalnya orang yang ternyata merasa dirinya itu hopeless, merasa dirinya lemah, dia itu biasanya nanti akan terpuruk dengan kegagalannya sendiri itu, ketidakberhasilannya dia itu. Biasanya orang yang ternyata punya kepribadian yang sangat lemah gitu ya, dia itu akan beranggapan bahwa, aduh, kehidupan saya atau apa yang saya lakukan itu hanya sampai sini aja. Karena apa? Mindsetnya dia sendiri yang mengatur, oke, saya hanya terbatas ini saja. Padahal, seandainya dia memikirkan jauh ke depan, banyak sekali hal yang harus dia lakukan. Karena biasanya orang yang hopeless dan lain sebagainya, biasanya mereka itu identik bahwa dia itu hidup sendiri di dunia. Pasti mereka mikirnya seperti itu. Karena apa? Seandainya dia mau cerita sama orang, kemudian dia mau minta bantuan orang lain, ketika dia itu merasa terpuruk dan lain sebagainya, dia mampu kok. Karena sebenarnya tidak ada orang yang lemah, manusia yang lemah itu nggak ada, menurut saya ya. Karena dia sendiri yang membuat dirinya lemah. Mereka itu hanya butuh dukungan dari orang lain untuk memperkuat positive thinkingnya dia. Contoh sederhana, misalnya ada orang yang ternyata ini putus cinta nih. Dia ini karena sudah bucin banget sama pacarnya, akhirnya dia putus cinta dan lain sebagainya. Akhirnya dia beranggapan bahwa laki-laki di dunia ini sama saja semuanya. Aku sudah tidak bisa lagi mendapatkan seorang yang lebih dari dia misalnya. Padahal kalau dilihat baik-baik, dia itu adalah orang yang cantik, orang yang cerdas dan lain sebagainya. Dia itu adalah orang yang beruntung. Kenapa beruntung? Punya keluarga, punya saudara, punya sahabat, punya teman yang bisa menguatkan dirinya. Hanya saja dia membuat dirinya terlena dengan sakitnya tersebut, sakit hatinya. Dia merasa bahwa aku hanya sendiri di dunia ini dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya enggak. Ketika dia mampu bercerita kepada orang lain itu akan memberikan support. Karena support itu yang utama. Supaya orang itu mampu bangkit kembali, supaya orang tersebut itu mau berusaha kembali untuk menjadi lebih baik. Seperti itu sebenarnya. Nah, kebanyakan juga remaja yang mengalami depresi dan lain sebagainya karena awalnya mereka itu adalah hopeless karena ngerasa bahwa ya sudah, aku sudah gagal, aku sudah tidak mampu lagi melakukan apapun dan lain sebagainya. Tapi ketika mindsetnya dia itu terbuka dengan baik, positive thinkingnya dia itu bisa terbuka dengan baik, banyak dukungan dari teman, dari keluarga dan lain sebagainya, dia pun hitungan detik saja mereka itu bisa bangkit sebenarnya. Nah, makanya banyak orang depresi, bunuh diri, dan lain sebagainya karena mereka itu merasa dirinya nggak mampu, sudah gagal gitu. Nah, itu sebenarnya yang tidak boleh ditanamkan, terutama bagi remaja-remaja gitu ya. Harusnya mereka itu sudah bisa aware dengan bagaimana sih mengelola emosinya dengan baik, kemudian merubah mindsetnya dengan baik, pola pikirnya menjadi lebih positif dan lain sebagainya. Bukan berarti saya menutup kemungkinan bahwa seseorang itu harus negative thinking. Tidak, tapi kita butuh juga yang negative thinking karena negative thinking itu alarm bagi kita ketika kita itu akan mengalami sesuatu hal yang mungkin merugikan diri kita sendiri. Tapi cepat itu dialihkan.
menjadi hal-hal yang lebih positif dan mencari cara yang baik supaya masalah yang dia alami ini bisa diselesaikan dengan baik. Seperti itu jadinya. Gitu ya, Mbak ya. Berarti kita nggak boleh nyaman sama perasaan yang hopeless gitu. Nah, kan? itu dia, itu yang salah sekali. Karena kebanyakan orang yang nyaman dengan hopelessnya dia itu nanti akan menggerogoti semua tubuhnya ataupun pikirannya. Makanya banyak nanti muncul, ya udah, lebih baik saya mati saja, suicide dan lain sebagainya. Berarti berpengaruh juga ke kesehatan fisiknya gitu ya, Mbak? Betul, karena kan yang namanya kondisi mental, psikologis dan lain sebagainya itu erat sekali namanya physically. Nah, itu saling berkaitan. Orang bisa sakit karena pikirannya, karena psikologisnya. Orang yang sakit fisik juga bisa mempengaruhi psikologisnya. Nah, bertimbal balik berarti. Betul sekali. Jadi teman-teman jangan merasa nyaman nih sama rasa hopeless karena sebenarnya kita tuh nggak sendiri gitu. Betul. Oke, berkaitan dengan perasaan mungkin hopeless dan bagaimana cara kita untuk terlepas dari perasaan-perasaan itu dan mengubah mindset kita tuh kan nggak gampang ya, Mbak ya. Betul. Dan di sana juga pasti ada peran motivasi dan dukungan dari orang luar gitu. Nah, jadi gimana sih Mbak tips mungkin atau trik supaya kita tuh bisa mempertahankan gitu motivasi yang udah kita dapat, terus dukungan-dukungan yang udah kita rasakan dari teman-teman mungkin atau dari orang-orang terdekat kita supaya kita tuh nggak gampang untuk patah semangat lagi gitu Mbak. Jadi bagaimana sih mungkin lebih ke penanaman untuk gimana sih untuk memperkuat motivasi-motivasi itu dalam diri gitu, karena susah banget nih Mbak. Saya pribadi juga untuk mempertahankan motivasi itu susah banget, jadi harus selalu ada dorongan-dorongan dari orang luar. Tapi kan kalau kita mengandalkan dari dorongan luar aja nggak mungkin kan Mbak. Nah, jadi mungkin ada tips atau trik yang untuk bisa mempertahankan motivasi dalam diri kita sendiri gitu. Oke, sebenarnya ada sih beberapa ya. Cuman yang pertama sekali itu adalah rasa bersyukur. Nah, rasa bersyukur kalian bahwa misalnya diri kita ini sudah ada sekarang, kita diberikan penghidupan gitu oleh Allah gitu ya. Itu yang harus kita syukuri. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan umur yang ya dibilang panjang juga karena masih diberikan sehat gitu ya. Kemudian diberikan perasaan sedih, kemudian perasaan senang, bahagia dan lain sebagainya. Itu harus disyukuri semua. Itu yang Pertama itu kita harus bersyukur bahwa kita itu tidak sendiri. Masih banyak orang lain di sekitar kita yang mau mendukung kita. Nah, kalau misalnya sudah bersyukur seperti itu, kembali lagi ke diri kita. Orang lain mau menasehati kita atau memberikan motivasi ke kita. Kenapa kita tidak memotivasi diri kita sendiri? Nah, karena motivasi itu kan ada dua jenisnya, motivasi internal dan juga motivasi eksternal. Nah, motivasi eksternal itu yang biasanya yang jauh lebih penting juga. Karena apa? Karena percuma ada orang lain yang mau menyemangati kita dan lain sebagainya, tapi kitanya sendiri itu tidak mau untuk memotivasi. Dia beranggapan, aduh saya nggak bisa dan lain sebagainya. Nah, itu kalau misalnya motivasi internalnya dia itu sulit. Tapi kalau misalnya dia itu sudah positive vibe, motivasi internalnya bagus, dia punya rasa bersyukur yang tinggi terhadap dirinya sendiri gitu ya. Dia bangga dengan dirinya sendiri, dia berterima kasih dengan dirinya sendiri bahwa selama ini dia kuat menghadapi hal itu, maka nanti dia itu mampu menjalankan semua aktivitasnya itu, apapun itu dengan baik. Itu yang pertama, itu bersyukur. Kemudian selanjutnya itu adalah lakukan semua kegiatan yang positif. Bergaul dengan orang-orang yang memberikan pengaruh positif terhadap kita. Biasanya, terkait motivasi ya, biasanya orang yang memang ternyata punya kepribadian yang lemah atau trait kepribadian yang lemah, itu biasanya mereka itu akan mudah hopeless dan lain sebagainya. Walaupun di awal dia itu dimotivasi sedemikian rupa oleh orang, kamu harus kuat, kamu harus tabah, kamu pasti bisa, kamu itu cantik, kamu itu pintar dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya dia tidak percaya terhadap dirinya sendiri bahwa dia itu mampu melakukan itu, dia tidak akan bisa. Sebanyak apapun motivasi dari orang terdekatnya, dia tidak akan bisa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya positive vibe-nya dia itu diterima dengan baik,
maka nanti dia itu mampu melakukan apa saja. Dan biasanya kalau misalnya ada katanya kegagalan atau misalnya ketidakmampuan yang dia alami, nanti dia akan cepat bangkit. Kalau misalnya dia itu positif vibe, kemudian lingkungan, semua teman-teman di lingkungannya itu juga positif semua. Jadi semua lakukan hal yang positif. Karena selama kita positif ya, pikiran kita positif, emosi kita juga positif, maka perilaku kita pun nanti akan positif gitu. Kalau awalnya sekarang dia sudah mikirnya yang negatif, ya udah semuanya nanti negatif aja. Nah, makanya harus positif aja semuanya pikirannya dulu, kemudian lingkungan sekitarnya, teman-temannya juga harus positif dan lain sebagainya. Sama juga halnya dengan kegiatan kalian sekarang. Kalian menyebarkan hal yang positif, nah nanti ketika orang melihat atau menyaksikan dan lain sebagainya, oh begini ya gitu. Jadi ada poin-poin positif yang harus diterima oleh mereka yang bisa mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu biasanya. Kemudian selanjutnya itu selain bersyukur, kemudian kegiatan positif, kemudian dari teman-teman juga yang mendukung dan lain sebagainya, kemudian adalah keyakinan diri, komitmen. Nah, komitmen itu yang penting. Kalau misalnya dia dari awal tidak berkomitmen dengan keputusannya sendiri, maka dia itu tidak akan bisa mencapai kesuksesan yang dia akan gapai nantinya. Karena intinya itu adalah komitmen. Kalau misalnya dia sudah bersyukur, sudah dengan lingkungan yang positif dan berkomitmen terhadap dirinya sendiri ataupun apa yang dia lakukan, maka nanti itu akan jalan lurus saja. Kalaupun misalnya ada rintangan dan halangan ketika dia mencapai tujuannya nanti, dia itu nanti akan menjadikan itu sebagai motivasi. Nah, dia akan beranggapan bahwa oh ini hanya kerikil kecil yang harus saya lewatin dalam mencapai kesuksesan saya. Komitmen. Kalau misalnya komitmen, misalnya nih, komitmen dari awal lulus 3,5 tahun. Maka dia harus menjalani perkuliahan, organisasi, tugas, dan lain sebagainya itu diutamakan dan juga diselesaikan sesuai dengan waktunya. Maka nanti kalau misalnya di komitmen dari awal sudah seperti itu, maka nanti 3,5 tahun sudah ada di genggaman. Seperti itu, ya. Jadi teman-teman berkaitan sama diri kita sendiri, jadi kita harus terima dulu sama diri kita sendiri nih teman-teman. Sekali. Jadi nanti yang lainnya akan menyusul dan mengikuti gitu. Iya. Mungkin kita move ke pertanyaan selanjutnya, Mbak ya. Oke. Mungkin terkait dengan menjaga, tadi kan terkait dengan menjaga semangat dan motivasi nih. Nah, jadi ada satu hal lagi nih yang pengen banget mungkin saya tanyakan, mungkin teman-teman yang lain juga pengen nanya, itu terkait dengan bagaimana sih cara kita untuk mengambil hikmah dari kegagalan yang udah kita dapatkan nih, yang kita lalui nih Mbak nih. Jadi karena kan ada orang yang biasanya nggak bisa ikhlas kalau misalnya dia tuh bakal gagal gitu, karena ekspektasinya dia, motivasinya dia, dorongan dirinya dia itu untuk berhasil tuh udah tinggi gitu Mbak. Jadi bagaimana sih cara kita untuk mungkin menerima bentuk kegagalan itu tuh Mbak? Kayak gitu. Ya, seperti yang dari awal saya sampaikan ya, bahwa ketika kita ingin menggapai sesuatu, jarang sekali yang langsung bisa tercapai gitu, sesuai dengan ekspektasi kita gitu. Pasti ada halangan rintangan. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa apa tadi? Bisa mengambil hikmah. Mengambil hikmahnya itu adalah menjadikan itu sebagai pembelajaran. Ya, bahwa tidak ada yang namanya manusia yang sempurna, tidak ada manusia itu sempurna. Mereka itu pasti pernah mengalami yang namanya keterpurukan, ketidakmampuan dan lain sebagainya. Tapi jadikanlah itu pembelajaran. Ya, pembelajaran itu yang bisa nanti untuk selanjutnya bisa digunakan sebagai solusi. Ya. Nah, karena biasanya kalau dari ketidakmampuan itu pasti kan ada hal positif, tidak semuanya itu negatif, pasti ada hal positifnya. Nah, hikmah yang positif itu oh ternyata ketika saya ini terpuruk, hikmahnya itu adalah saya bisa mengetahui siapa sih sebenarnya teman-teman saya yang selalu mendukung saya.
Nah, Iya biasanya sih. seperti itu. Nah, dengan adanya kegagalan saya atau ketidakmampuan saya tahu langkah apa sih selanjutnya yang harus saya lakukan. Nah, itu kalau misalnya kalian mau gitu ya, itu di list aja. Nah, caranya supaya mudah gitu ya untuk mendapatkan pembelajaran dan lain sebagainya. Ketika saya tidak mampu melakukan ini, apa sih yang saya rasakan? Itu dituliskan. Apa yang saya rasakan, apa sih yang saya peroleh dari ketidakmampuan itu atau ketidakberhasilannya itu? Apakah ekspektasi saya yang terlalu tinggi atau gimana? Nah, itu juga ekspektasi kita itu boleh tinggi ya. Itu it's okay karena itu adalah motivasi kita untuk mencapai kesuksesan. Enggak masalah. Cuma nanti dilihat bagaimana sih caranya supaya saya bisa mencapai ekspektasi saya. Kalau cara awal ini tidak sukses, maka saya harus mencari cara yang lain. Nah, jadi carilah win-win solution. Nah, jadi mencari solusi yang tidak membebankan dirimu atau membebankan ketika nanti kamu mendapatkan hal yang sama atau misalnya lebih dari peristiwa sebelumnya. Nah, seperti itu jadinya. Oh, berarti mirip-mirip kayak harus introspeksi gitu ya Mbak ya? Betul sekali. Jadi mungkin merasa sedih atau mungkin hopeless itu jangan lumrah. kebanyakan gitu ya. Betul. Lumrah terjadi. Umum gitu kali Mbak ya. Jadi merasa sedih, putus asa itu sebenarnya wajar, cuman kayaknya nggak bisa dijadiin headline dari proses kita gitu Mbak ya. Betul. Jangan terlalu dibawa pusing gitu. Karena kalau misalnya terpuruk dengan hal itu, kalian nggak akan maju-maju jadinya. Gitu. Oke, mungkin itu aja Mbak yang mungkin bisa saya tanyakan. Dan sebenarnya nih, wah daging banget sih materi kali ini nih. Karena materi kita aja nih luar biasa banget. Dan untuk topik kita kali ini tuh kayaknya emang relate banget nih, apalagi kita khususnya mahasiswa nih. Jadi mungkin kesimpulannya adalah bahwa ketika kita mengalami atau sedang berproses, merasa gagal dan pernah mengalami kegagalan itu sangat lumrah dan wajar banget. Jadi kita juga bakal ngerasain sedih, bakal ngerasain putus asa, tapi sebenarnya itu nggak bisa dijadiin inti dari sebuah proses yang kita lalui gitu. Jadi ada proses-proses yang mungkin kita harus gagal dulu, kemudian kita introspeksi diri, setelah itu kita bisa menyusun kembali langkah-langkah apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan itu. Betul. Wah, mungkin itu aja ya Mbak ya, dari kita. Saya wakilkan dari panitia-panitia yang lain. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf juga. Mbak juga terima kasih banyak sudah diundang. Ini perdana kan ya, luar biasa. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman mungkin untuk episode kita hari ini kita cukupkan sampai sini. Terima kasih Mbak sekali lagi. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya di Bisikin Bincang Psikologi Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Mbak.